Halo semuanya, kembali lagi di fanselectory.com dan selamat menonton. Jumpa lagi bersama saya Irfan Dra Kurniawan. Udah lama nggak update ya, tentunya udah lama banget, hampir 3 bulan atau berapa, lupa aku. Jadi di video kali ini saya lanjut lagi. Sorry sebelumnya karena nggak update, karena banyak kerjaannya tentunya. Apalagi sekarang lagi maraknya virus wabah itu ya, corona. Jadi bagi kalian yang tetap di rumah, jangan lupa tetap belajar Arduino-nya. Kita pelajarin lagi, kita mulai dari lanjutan yaitu dasar Arduino. Kita melanjutkan yaitu untuk proses serial. Jadi kita akan membahas perintah serial mulai dari kirim, menerima, dan hingga metode parsing. Jadi nggak semuanya saya bahas yang ada di referensi, cuma kita akan membahas yang ada beberapa yang mungkin kita bisa gunakan, yang sering ya, yang tentunya yang sering kita gunakan. Oke, langsung saja. Di sini kebutuhannya cuma Arduino aja, jadi sini saya menggunakan Arduino Nano. Jadi Arduino Nano USB. Jadi nanti kita ilustrasikan seperti ini. Kita colokkan ke komputer, jadi nanti data masukan itu dari komputer melalui komunikasi serial yang ada dari Arduino IDE ya nanti. Jadi kalian bisa ilustrasikan seperti itu. Kalian bisa hubungkan ke RxTX itu misalkan ya, yaitu modul Bluetooth atau WiFi. Mungkin kalian mau menggunakan ini dengan kolaborasi dengan WiFi ESP atau apapun. Kan tentunya di situ ada transaksi data ya. Jadi datanya itu gimana cara membedakannya? Misalkan saya mau ngirim data, sekali kirim langsung banyak untuk beberapa relay misalkan kayak gitu. Nah, itu gimana? Untuk parsing datanya gimana? Nanti kita bahas di sini. Oke. Langsung kalau kalian mau praktek langsung disiapkan. Namun sebelum itu jangan lupa ya diaktifkan notifikasinya jika kalian suka video-video yang ada di Fans Elektronik tentunya. Oke, langsung saja kita colokkan ke komputer dan masuk ke komputer. Oke semuanya, kalian buka dulu Arduino IDE-nya. Yang belum download, silahkan download di arduino.cc. Jadi cc ya, .cc. Itu free, semuanya free. Yang beli itu adalah modulnya. Modulnya beli. Kalau kalian mau buat sendiri silahkan, tetap aja beli IC-nya ya. Jadi kalian bisa download langsung dan install. Setelah diinstal kita masuk seperti ini. Saya anggap kalian udah tahu Arduino IDE itu gimana cara kerjanya, karena udah masuk di segmen Arduino dasar beberapa kali. Jadi kalian tonton video-video saya yang lama, jadi kalian bisa ulang di playlist. Oke, langsung saja kita langsung ya. Nah, untuk serial komunikasi itu kita perlu yaitu serial, yaitu maksudnya perintah serial, yaitu dapat kalian lihat di referensi. Jadi acuannya tetap seperti biasa, selalu saya ingatkan kalau perintah-perintah dasar Arduino tentunya di referensi. Kalau dari perintahnya library, kalian bisa buka di example-nya. Kalau mau bongkar ya tentu saja kalian harus buka file .h-nya atau .cpp-nya ya. Tapi kalau kalian gampangnya, kalian buka file example. Biasanya pembuat library itu udah menyediakan file example lengkap, jadi kalian nggak perlu bingung cara aksesnya gimana. Kalian buka referensi, jadi akan dibukakan web referensinya ya. Ini referensi terbaru yaitu Arduino 149 ya. 189. Oke, kalian cari serial. Ctrl F, kemudian serial dan masuk ke serial. Di serial ada beberapa function atau perintah, yaitu ini semuanya, tapi saya nggak akan bahas semuanya. Kita akan mungkin bahas if serial ini available, begin, kemudian mungkin kita print len, read ya, read string atau read string until. Kalau until ini biasanya sampai ada apa itu, misalkan karakter A gitu. Kalian kan ngirim 00111A. Nah, sampai dibaca itu cuma sampai A gitu. Oke, langsung saja kita mulai ya. Pertama-tama kita akan melajarin bagaimana cara mengirim dulu. Jadi pertama-tama aktifkan dulu dengan membuat perintah di setup serial.begin. Jadi begin ya teman-teman, 9600 saja. Baud rate ini kalian bisa dapat dari mana? Ini saya cek dulu.
Arduino. Ini sesuaikan ya board yang kalian gunakan, bebas. Kita cuma memanfaatkan serial monitoringnya aja. Ini boardnya pin berapa nanti sesuaikan sendiri dengan komunikasi kalian. Nah, di serial monitoring ini ada namanya ini baud rate. Ini dari apa ya? Kok ada ini? Oh, ini dari dataku Arduino nya belum ku hapus. Nggak apa-apa, kita upload aja lah biar hilang. Jadi di sini ada baud rate, kalian bisa sesuaikan, samakan. Jadi komunikasi itu baud rate-nya harus sama. Misalkan yang satunya 9600, satunya harus 9600. Misalkan ya ada beberapa modul nih, kalian ada modul WiFi, itu dia menggunakan 9600, kan bisa disetting sendiri nanti. Kalau misalkan ada modul yang udah paten nggak bisa diganti, ya harus sesuaikan kalian. Jadi mikronya menyesuaikan modulnya, atau kalau dua-duanya bisa diganti ya sesuaikan, terserah kebutuhan kalian. Jadi gitu ya. Oke, kita mulai. Kemudian untuk ngirim itu adalah serial.print. Gampang, cuma gini doang untuk ngirim data ya. Misalkan datanya satu gitu aja ya, atau fans elektronik. Nah, ini upload, Ctrl U ya, upload biar cepet. Kalian tunggu. Jadi tunggu loadingnya upload. Nah, seperti ini, fans elektronik. Cuma sekali, kenapa? Karena ada di setup. Kalau kalian mau looping ya looping aja di sini. Kalau looping enaknya kayak gini aja. Misalkan kita bikin variabel global di sini int i, misalkan kayak gitu ya. Sini i. Kan tadi satu baris gini. Kalau kalian mau kasih ke bawah itu kasih print len. Jadi gini. Ini i-nya diganti i gini aja ya, bukan string ya. Kemudian i-nya dikasih delay di sini. Delay 1000 misalkan 1 detik. Kemudian i-nya di increment i plus gini, atau kalian bisa i plus sama dengan i plus 1 sama aja. Lebih enak kayak gini. Jadi ditambah terus counter satu gitu. Coba kita upload. Ini untuk ngirim ya teman-teman, jadi sederhana banget untuk ngirimnya itu. Nah, 0 variabel dimulai dari 0. Kalian bisa ganti, misalkan dimulai dari 10 ya kayak gini awalnya. Jadi gitu. Oke, terus itu sampai berapa? Sampai batas tampungnya variabelnya integer gitu. Jadi kalian bisa misalkan mau sampai jutaan ya pakai long atau double, terserah kalian. Sesuaikan, baca di referensi. Di sini udah ada variabel di referensinya, itu udah lengkap ya untuk pembahasan dari variabel. Mana ya? Ini ada ini data tipe. Jadi mulai ini void, boolean, ini semua baca. Ini pernah saya bahas sih. Sepertinya sudah pernah saya bahas. Oke, kalian coba lanjut. Sekarang kita akan baca. Jadi ini caranya. Kalian bisa nulis word. Jadi word misalkan data angka gitu bisa pakai word gini atau terserah. Ini juga bisa kok. Mending aku biasanya pakai print karena paling gampang sih ya. Sama dengan LCD kan gitu, print gitu. Oke, untuk baca data ini kita asumsikan seperti ini. Kita akan nulis di ini serial monitoringnya, atau saya ginikan aja ya biar enak. Nah, seperti ini ya. Jadi misalkan saya nulis di sini atas ini, bagian atas ya, bagian atas A gitu, ini A, kita enter, itu kan ngirim, sama dengan ngirim. Jadi kita akan terima datanya, kemudian kita print lagi balik ke komputer, jadi biar nampil di bagian bawah sini nanti. Oke, if yaitu untuk nerima, dicek dulu serial available seperti ini lebih dari 0. Jadi kalau nggak ada, maksudnya ada data lebih dari 0 berarti kan 1 lebih selebihnya. Atau kalian bisa nulis seperti ini aja, pokoknya ada tersedia serial yang masuk, kemudian akan di looping dia. Baca datanya serial dot print seperti ini.
kemudian data setelah di seperti ini, kemudian kalian tuh print, kemudian kita baca. Ini print line aja ya biar gampang. Serial dot read seperti ini teman-teman. Tutup kurung, tutup buka, kurung, tutup kurung ya. Kemudian ditutup lagi, kutip titik komanya jangan lupa, kalian upload. Nah seperti ini. Jadi ini akan kita ngirim data A, akan dikirim balik ke monitoring. Misalkan huruf A gini ya. Enter. Nah ini yang dibalikan. Kenapa datanya kok 65? Serial lead ini akan ngirim data desimalnya teman-teman. Jadi kalian bisa ngerubah dulu ke char. Kenapa data 65 ini keluar? Ini adalah data dari ASCII kode. Char itu kan keyboard ya, itu semuanya ASCII kode. Jadi kalian bisa cari tabelnya di Google atau internet. Itu ASCII kode atau ASCII tabel itu semua tersedia. Misalkan saya carikan ya. Di sini ASCII kode. Nah, ini ada tabelnya teman-teman. Jadi kalian bisa misalkan buka di sini. Kita cari. Ini cari open gambar. Nah, cari tadi 65 ya desimal. 65 adalah A, huruf A ini ya. Bagian ini saya ini kelihatan nggak jelas ya, 65 yaitu A. Misalkan kali di sini ada sih apa sih tadi? Misalkan 33 ya, tanda seru ya. Tanda seru, enter 33. Jadi keluarnya seperti itu. Oke, bagaimana caranya kalau kita pengen ngirim A, keluarnya A? Yang dikasih dirubah di char dulu dong. Jadi misalkan seperti ini. Seperti ini. Atau kalian bisa nulis char langsung di printnya atau mending ditampung aja. Char C. Saya bikin variabel baru C namanya. Kemudian misalkan in char gitu ya, char yang masuk sama dengan serial read. Kemudian seperti ini kita print in charnya, jadi udah diubah itu data desimal ke karakter oleh char gitu kan. Variabel char kan karakter. Coba kita huruf A, keluarnya A, B keluarnya B, C, D dan seterusnya. Oke, seperti itu. Oke, ini udah masuk kan datanya satu-satu. Cuman gimana kalau kita satu teks itu, kalian sebenarnya bisa nampung satu-satu ke variabel string, tapi lebih mudahnya biasanya gini, aku langsung read string. Jadi string, tapi di sini ganti aja string. Char ini biarin ya, cara aja ya. Kemudian serial dot print len. Nah, ini in char tetap. Tadi ku hapus salah aja tadi. Nah, seperti ini kita coba dulu ya. Ini bisa ditaruh sini atau kemungkinan di luar. Coba misalkan fans. Keluarnya fans langsung ya. Jadi dia dibaca semuanya langsung string yang masuk kemudian baru ditampilkan gitu. Ini string. Nah, sampai sini udah paham. Jadi kita bagaimana cara ngirim, bagaimana cara nerima, dan kemudian bagaimana cara men-setupnya, yaitu baud rate itu apa. Sampai sini semoga kalian paham dulu. Oke, kita lanjut ke tahap parsing mode. Jadi seperti ini kita bikin ilustrasikan sebuah masalah, yaitu misalkan saya mau ngirim, biasanya metodenya itu saya gini, ada 4 relay misalkan kayak gitu ya. Ini mewakili angkanya 1010 kan gitu. Yang satu on off ini urutannya berapa kan gitu kan. Nah, itu gimana caranya? Misalkan kalau aku biasanya itu pakai metode dipisah-pisah dengan karakter lain. Misalkan pagar gitu. Kita contoh pagar. Misalkan relay 1 logikanya 1 lagi nyala. 2 0 kemudian 0 dan pagar lagi 1. Terakhir tak kasih pagar sama karakter lain sebagai akhir kata. Misalkan karakter yang jarang dipakai, yaitu misalkan ya, aku paling sering itu pakai $. Kalau di PC itu jarang banget, kecuali kayak kalian pakai PHP itu kan sering banyak menggunakan karakter $, jadi tak pakai $. Aja
Kalau add bisa juga sih sebenarnya, cuma kalau add itu biasanya parsing datanya kalau di web itu kan ada email kayak itu kepake. Jadi jangan saranku pakai karakter lain, entah itu karakter yang simbolis seperti persen mungkin, atau terserah kalian lainnya. Jadi asumsinya seperti ini relay 1, relay 2, relay 3, relay 4 atau LED ya, bisa kalian LED. Jadi kita mau nyalakan ini data, sekali kirim data itu bisa 4-4-nya terupdate. Gimana caranya? Ya ini metodenya. Jadi yang ku kirim nanti datanya ini di sini seperti ini. Nah ini kan langsung dibaca semua. Lah gimana cara misalnya satu persatu ini? Nah itu metodenya namanya parsing ya. Jadi kalian coba dulu. Ini saya hapus dulu. Kemudian ini tetap pakai char tadi. Kemudian ini read-nya read biasa ya, satu aja. Jadi per karakter kita tampung dulu teman-teman. Kita tampung sampai batas terakhirnya. Kita bikin seperti ini, misalkan boolean bool. Jadi ini true atau benar, salah ya, nanti benar atau salah. Parsing, jadi parsing modenya kita false dulu. Jadi keadaannya salah, maksudnya nggak benar. Di sini kita coba if parsing. Nah seperti ini teman-teman. Nah di sini setelah kita baca kan itu harus ditampung dulu berupa string kan. Nah caranya gimana? Kita bikin string lagi, string misalkan data ya, misalkan s data gitulah. Jadi string data, misalkan kalian coba s data sama dengan s data ditambah in char seperti ini. Nah jadi data ini kan string banyak, dimasukkan satu karakter lagi, jadi ditambah di belakangnya, ditambah lagi kan lama panjang, jadi satu karakter atau satu paragraf atau terserah lah. Nah kalian tampung di sini dulu. Nah atau kalian bisa nulisnya seperti ini biar pendek. Terus ini kasih plus di sini ya, plus sama dengan, jadi sama aja dengan tadi ya. Ini metode yang paling cepat penulisannya biar begini, daripada kayak tadi kan ini ditambah ini nulis lagi kelamaan seperti ini. Nah kemudian di atas sebelum parsing ini kita cek apa ada karakter dolar di terakhirnya. Jadi if kan ini looping sampai sini, balik lagi satu, udah ditampung satu, gitu. Banyak karakter kan gitu. Kalau string kan langsung word, tadi read string tadi loh, semua diambil. Kalau yang ini satu-satu di looping. Saranku pakai while sih, biar yang di bawah misalkan ada perintah lagi apa gitu, misalkan di sini ada perintah ya, perintah lain, ini nggak dikerjakan dulu, jadi diparsing semua baru ngerjakan ini. Tuh aku biasanya looping di while biar enak sampai ini habis, sampai proses parsingnya itu terserah kebutuhan kalian. Ini sesuaikan nanti di sini in char sama dengan double ya, keputusan itu double sama dengan. Ada nggak karakter dolar ya, kutipnya satu kalau karakter. Dan kalau ada ngapain, yaitu kalau ada parsing, ini parsing ya bukan paring ya, sorry, parsing modenya itu aktif, jadi diubah ke true. Oke, udah paham kan di sini true. Jadi kalian coba true. Oke, ini Ctrl T bisa biar bisa ya ya, biar cepet ke apa itu, auto text, maksudnya auto formatting. Oke, udah selesai. Baru kalau udah ini berarti ada karakter ini masuk ke sini gitu teman-teman ya jadinya. Oke, kita coba sekarang gimana, kita bikin variabel lagi, int key sama dengan 0. Ini biasanya aku untuk geser arraynya nanti seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa di sini bikin karakter key, kemudian kita bikin untuk variabel string ya, string. Jadi datanya kan angka, ini kan string, kalau masuk di serial itu berupa string dia, teks, jadi gitu kan. Kalian bikin array,
string array, atau di sini aja bisa dengan koma, data variabel. Misalkan kalian butuh berapa kotak, ada berapa data yang kalian kirim. Di sini 4 kan, jadi misalkan saya lebihin lah nanti 6 gitu ya. Misalkan, atau kalian mau bikin 10 untuk jaga-jaga lah, misalkan ada gitu. Oke. Bebas, itu terserah kalian. Kalau saranku sih 4 gini aja, karena biar pas gitu loh, biar nggak nambah-nambahin, karena biar RAM-nya nggak habis juga untuk variabel gitu loh. Oke. Untuk menghemat RAM dan memori flashnya nanti kalian udah bikin seperti ini, kalian tinggal lanjutin di sini. Nah, di sini di for, kemudian kita for menggunakan perintah for, yaitu pengulangan. Jadi kita ulang dulu di sini sampai int i. Di sini i-nya aku hapus aja ya, udah nggak kepake kan. Ya, yang di sini int sama dengan 0. Dimulai dari angka 0 ya, kalau semua array itu kan gitu. Array itu seperti ini teman-teman, jadi ada variabel data, dimulai variabel data tutup yang kotak itu 0, 1, 2, 3 itu ada sendiri-sendiri datanya, jadi ada kotak-kotak gitu. Oke, kemudian kalian tulis di sini ini sdata. Setelah ditampung sdatanya, sdata titik length itu gimana? Length itu jumlah karakter yang ada di dalam variabel tersebut. Kemudian nih, apakah lebih dari sama dengan 0? Salah ya, ini i kurang dari, berarti yang besar itu yang length gini, kurang dari sama dengan karakternya, maksudnya udah nyampe nggak sampai diulang sampai sebanyak ada karakter itu di dalam berapa, misalnya 10 ya, diulang lagi sampai 10 gitu. Oke, i plus gitu ya, kita increment, jadi diulang-ulang sebanyak jumlah karakter yang ada di sini. Oke, kemudian if di sini, if data datanya itu keberapa, variabel data keberapa gitu. Misalkan data itu kan string, sebenarnya string itu array char, jadi char array teman-teman, ada banyak char kan, string itu banyak karakter, sama aja dengan char yang diarraykan kan gitu urutannya. Data kemudian keberapa sesuaikan dengan i, ini nanti kan mewakili ini 0, 1 kan gitu, sama dengan kalau ada karakter pagar itu ngapain, dia akan increment key ini, jadi key plus, jadi dilewatin, kemudian geser dari data ke 1, berarti udah ada data ditampungkan ke sini, kemudian belum ada data ditampungkan ke kotak yang lainnya, yang data selanjutnya seperti itu. Nanti data sesuaikan sama dengan key kan gitu, dihapus. Hapus gimana caranya? Ngosongin, misalkan tadi udah parsing ya, datanya itu dikosongin dulu biar diganti dengan data yang lain gitu kan teman-teman. Nah, else kalau bukan karakter yang pagar, berarti kan nilai datanya, misalkan ini pemisahnya, ini kan pemisahnya teman-teman, kemudian angka 1 kan datanya misalkan 100 gitu, ada di sini ada pagar, di sini kan ada pagar misalkan 1, 2, 3 gitu, ini kan datanya ya, ini ditampung di sini selama dia bukan pagar gitu, jadi dimasukkan di karakter teks gitu. Jadi data dot q sama dengan plus sama dengan data q data ya teman-teman. Jadi di sini data ini i bukan plus kan, yang q ini untuk geser datanya kotak keberapa, sedangkan i ini untuk karakter dari data yang kita terima tadi gitu. Nah, kalau ini udah masuk teman-teman, jadi kalian tinggal setelah for-nya kita
kita print baruan serial dot print len seperti ini. Misalkan ya, data 1 misalnya let 1 sama dengan berapa apa plus, di sini kalian bisa plus gini, kita sambung. Kalau kalian mau datanya int itu bisa nulis ini data, kan datanya dari mulai angka 1 ya, soalnya yang nolnya aku skip, memang sengaja aku gitu kan, jadi dimulai dari 1 metode ini. Ini sebenarnya bisa kayak gini, string kan langsung. Kalau kalian butuh data int ya tinggal gini aja, dot to int gitu, string to int kan gini bisa. Jadi dirubah string jadi int datanya. Ini baru kalian bisa pindah ke variabel int. Kalau string ke int tanpa dirubah to int itu nggak bisa. Ini gini aja, kalian copy, kemudian ada 4 karakter ya, berarti 4 kali di sini. Nah ini tak tambahin lagi 1 untuk space-nya nanti biar kelihatan di monitor. Ini tinggal rubah 4 3 2 2 3 4. Coba. Nah seperti ini teman-teman, jadi kalian metodenya seperti ini ya. Kalian coba dulu, kita upload. Dah, asumsinya tadi kan ngirim datanya ini, coba kita coba. Ini kita rubah satu dulu, atau 1 2 3 4 biar kelihatan datanya. Nah kalau data misalkan Bluetooth yang ngirim atau dari web ngirim seperti ini, kalian enter tes. Nah datanya nggak berupa ini, nggak berupa yang tadi ini kan, udah dipisah-pisah satu-satu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini metode parsing ya, jadi kalian bisa ngambil misalkan datanya sampai, kalian bisa bikin sampai 10 baris modelnya ini untuk 10 relay atau 20 relay. Kalian sekali kirim data bisa ngupdate semuanya seperti itu. Ini kan bisa, misalkan kita kirim yang di sininya 10, yang di sininya 200, di sininya 3000, di sininya 4000 gini ya, 40.000 lah misalkan. int nggak tahu aku ambil berapa, 4.000 lah. Enter. Sorry ini lupa. Ini tadi apa ini? int batasnya ya. Sorry, ada batasnya gitu. Nah ini seperti ini ya teman. Stringnya kayaknya ini karena relay anunya apa ini, ada masalah di bagian ini. Nah ini kan udah, ini parsingnya, sorry ini kenapa kok tadi ini di bagian akhir. Kalau udah di parsing itu harusnya di parsing modenya default dimatikan, lupa aku ya, sorry. Jadi jangan lupa dimatikan, kemudian data data sama dengan kutip-kutip, jadi dihapus biar nanti kalau ada masuk lagi diganti yang baru gitu kan, udah nggak penting itu datanya. Jadi kalian kalau kalian mau cek ini aja, misalkan ini data masuk, ini di print data, jadi kalian bisa ngecek datanya berapa juga yang masuk, ini yang udah di parsing gimana hasilnya seperti itu. Oke, sorry tadi ada salah ya teknis. Jadi kalian bisa cek, coba copy lagi, ini copy ya, paste lagi di sini, enter, mantap ya seperti ini. Oke, kalian misalkan ini 10 20 30 40 aman. Ini datanya masuknya seperti ini sesuai teks yang aku kirim. Kemudian ini, nah kalau ada data rancu itu biasanya cek dulu ininya, baud rate-nya. Coba kalau error gimana baud rate-nya, datanya gimana, nggak akan terkirim ya teman-teman. Jadi kalau kadang tulisannya ngacau gitu. Dah ini udah bener, coba ribuan. Kalau ribuan gimana, bisa nggak? Harusnya bisa dong. Nah bisa kan, coba tak balik-balik lah, teruslah, karena ini kan bukan nilai angka ya sebenarnya, ini teks. Kalian bisa ngirim data misalkan nama fans, nanti fans di sini electronics depan YouTube, terserah, janganlah YouTube apa tuh
Arduino. Bentar. Nah, bisa kan? Teks juga bisa. Jadi kalian teksnya satu kali, keluarnya udah dipisah-pisah teman-teman. Jadi seperti itu metode parsingnya, sederhana namun efektif ya teman-teman. Yang penting fungsi lancar itu bisa digunakan. Nah, semoga bermanfaat tutorial ini. Jadi gimana menurut kalian? Apa susah? Kalau susah kalian tanya aja di kolom komentar di bawah ya. Jadi teman-teman kalian bisa tanyakan atau diskusi. Aku lebih suka diskusi daripada kalian japri ke aku. Jelas aku nggak akan membalas ya. Soalnya aku lebih suka di forum gitu, banyak yang baca, nanti bermanfaat untuk yang lainnya juga. Jadi gimana? Sekian dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan lupa diaktifkan notifikasinya ya. Aktifkan notifikasinya di tombol lonceng itu, klik aja tombol loncengnya. Jangan lupa join ke grup yaitu Fans Elektronik di Facebook ya tentunya, atau kalian follow Instagram saya ir.van, atau kalian bisa ke Fans Elektroniknya @fanselektronik. Semua link ada di deskripsi ya, jadi kalian nggak perlu bingung apa itu atau saya tulis ini, biar nggak ribet juga. Kalian mending langsung ke deskripsi aja untuk cek. Oke, semoga bermanfaat dan tunggu video-video selanjutnya di Fans Elektronik lainnya, yaitu tentang dasar-dasar Arduino tentunya, dan project-project Arduino seputar Arduino atau pembahasan elektronika. Mungkin next kita akan bahas yang lainnya juga. Oke, terima kasih, bye-bye, dan salam elektronik. Kerja di rumah aja ya. Kalian bisa belajar dan terus berkreatif. Salam elektronik.